Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 84 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa, jika kita berhenti di sa, hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Alifnya bentuk huruf ya begini ya, ini alif bengkok atau alif maksurah ya. Dibaca sinnya panjang 2 harokat kalau berhenti. Namun jika tidak berhenti atau wasol, sinnya ini pendek, madnya gugur ya, disebut dengan takhallus bil hadfi. Asallah, sinnya pendek. Nah, kenapa? Karena ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 sukun, di mana sukun pertama adalah huruf madnya, sukun kedua adalah lam sukun. Pada lam tasydid ada lam sukun dan lam fathah. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dihilangkan secara bunyi, dilepaskan secara bunyi. Asallah, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya ditebalkan Allah. Asallah, tebal ya, pangkal lidah naik. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak kita baca, dilewat saja. Asallah, ini biasa disebut dengan idgham syamsi ya. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Asallahu Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu huruf ya. Maka nunnya masuk ke ya lebur disertai bunyi dengung, bunyi masuk hidung. Tahan ya. Gimana caranya ngetes bahwa sudah masuk hidung? Pencet hidungnya ya. Kalau saat membunyikan ini mencet hidung enggak ada bunyi ya, masuk hidung. Buka bunyi maksudnya ya. Pada saat hidungnya dipencet enggak bunyi berarti sudah masuk hidung. Ayyakuffa, fa-nya berangin ya, hamas. Ayyakuffa ba. Hamzah punya sifat namanya syiddah, salah satu sifat dari segi suara ya. Syiddah itu kuat atau tertahan suaranya. Jadi saking kuatnya sandaran terhadap makhrajnya, semakin kita tekan ke makhraj hamzah, makin tidak berbunyi atau tertahan bunyinya. Ba'sal, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid sebetulnya lam ini ada 2, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca langsung masuk ke lam kedua, maka dibacanya dimasukkan atau diidghamkan atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Ba'salladzi, dhi mad tabi'i zahiri karena ya sukun sebelumnya kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Ba'salladzina kafaru, huruf dha dibunyikan secara tafkhim karena barisnya dhammah, maka cara bacanya tebal, pangkal lidah naikkan. Kafaru, ru jika berhenti di sini hukumnya adalah
Mad tabi'i tetap ya. Jadi walaupun berhenti nggak jadi panjang lebih dari 2 ya. Ini mad tabi'i saja. Kenapa? Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Panjangnya cukup 2 harokat. Kafaru, kafaru. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wallah, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena sebelumnya barisnya fathah, maka dibacanya Allah tebal, pangkal lidah angkat. Wallah, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak perlu dibaca atau diidghamkan langsung ke huruf berikutnya. Wallah, la mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wallah, wallahu asyaddu Hamzah punya sifat namanya syiddah, jadi semakin kita tekan makin tertahan bunyinya. Saking kuatnya sandaran terhadap makhrajnya ya. Asyaddu ba'saw. Lalu berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw. Maka tanwinnya masuk ke waw disertai bunyi dengung. Ba'saw, tahan. Ba'saw wa asyaddu tang. Berikutnya ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi kaf, maka nun sukun bunyinya samar-samar, siap-siap menuju huruf kaf disertai bunyi dengung ang ya. Jadi ini ikhfa yang paling ang ya, karena huruf kaf makhrajnya jauh di belakang di pangkal lidah ya. Ki mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf kaf panjang 2 harokat. Tankila, la mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan, maka cara bacanya baris tanwin fathahnya jadi 1 jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. La. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.